Pendidikan dan Layanan karena saya menjadi ketuanya, dan Undang-Undang Keolahragaan. Sedangkan revisi Undang-Undang Kepariwisataan masih dalam pembahasan. Di sisi pengawasan, saya juga menjadi pimpinan dan anggota aktif dari 7 panitia kerja Komisi 10 DPR RI, antara lain Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN. Di sisi program, saya juga memfasilitasi berbagai bantuan dari mitra kementerian kepada ratusan ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Baik di sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, literasi, termasuk juga pertanian dan komunikasi. Bantuan antara lain berupa beasiswa, PIP dan KIP sampai lulus kuliah, dana hibah, pengadaan barang, rehabilitasi, penguatan kapasitas seperti bimbingan teknis, workshop, dan lain sebagainya. Teman-teman sendiri pernah ikut dan atau menerima aspirasi yang mana sih? Selain itu, selama 2022, saya juga aktif berbagi ilmu dengan menjadi narasumber di 731 acara dengan ribuan total peserta di berbagai kampus, sekolah, yayasan, dan juga lembaga. Tahun ini, alhamdulillah, saya mendapatkan 4 penghargaan skala nasional maupun internasional, diantaranya Honorary Fellow Award dari AFEO, Asian Federation of Engineering Association yang diberikan di Kamboja, dan juga beberapa penghargaan lain sebagai tokoh yang memiliki komitmen tinggi dalam membangun pendidikan serta penggerak pengembangan pemuda dari Kemenpora Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya, masyarakat Kaltim sudah bersinergi dan menjadi bagian penting dari hebatnya Kaltim sepanjang 2022 ini. Kita pastikan bersama, no one left behind, dan terus kuatkan kolaborasi ini menyambut tahun yang baru. Semoga manfaat yang diterima bisa dilipat dari mitra kementerian kepada ratusan ribu. Baik, kita udah lihat ya tadi capaian dari Ibu Hetifah sepanjang 2022 yang luar biasa. Aku mau sapa dulu teman-teman di sini. Halo teman-teman semuanya. Halo Ochan. Halo Ibu. Halo Ochan. Oke, halo Mbak Halo Atika. Atika, teman-teman semua. Mudah-mudahan, Ada Pak Anton halo juga Bu, Mas udah di Anton. sini. Halo semuanya. Keren banget Mas Anton siang ini. Oke. Lagi kucel nih, masih di luar Oh, soalnya. kucelnya aja udah keren gitu ya teman-teman ya. Aduh, sama sih aku kucel juga nih dari SMA 6 barusan berkunjung udah keringetan. Bentar lagi mau pembukaan mini soccer juga. Apa kabar Pak Anton? Baik, saya lagi Pengennya manggilnya Mas dari aja deh UPI. atau Kakak. Panggil Mas aja. Mas aja deh ya. Heeh. Saya lagi di UPI, Ochan. Bu. Oh, lagi di UPI Bandung. Wah, Terima kasih ya bisa bergabung bersama kita walaupun ini melalui layar teman-teman semua. Wah, udah banyak nih pesertanya. iya banyak Bu. Hari ini udah ada 120 peserta nih. Kita mau tahu dulu mungkin ya Bu ya, teman-teman peserta ini dari profesi apa aja atau dari kampus mana aja, boleh ditulis di kolom komentar ya Bu ya, sambil kita lihat nih sama Pak Anton Boleh. juga. Teman-teman ini profesinya apa dan dari mana, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Misalnya mahasiswa dari Universitas Mula Warman gitu, boleh. Atau alumni dari Unmul, boleh. Atau ada yang dari ITB, IPB kayak Pak Anton, boleh juga. ITB kayak Ibu Hetifah ya, alumni ITB. Ya, oke, dari Tenggarong nih Bu, udah ada dari Tenggarong, Kak Wah, Ocha ya. dari Unhas, Pie Tenggarong. Iya, dan nggak kalah ada dosen dari Unmul juga nih Pak Anton. Pak Anton sebelumnya dari LP2M Unmul ya Pak ya. Kebetulan saya alumni Unmul nih Pak. Wah, ada Jadi guru udah ada Samarinda teman-teman juga dari nih Pak Unmul. Anton. Mas Oke, Anton. oke. Oke, wah banyak juga nih teman-teman dari Unmul ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk siang hari ini kita akan diskusi seru banget terkait dengan beasiswa pendidikan di Indonesia bareng Ibu Hetifah, Mbak Atika, dan juga Pak Anton. Tapi sebelum itu aku izin untuk buka dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, aku izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Hetifah, Pak Anton, dan juga Mbak Atika beserta dengan teman-teman semua yang sore hari ini sudah hadir dalam acara webinar Tips and Trik Beasiswa Pendidikan Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2023. Nah, untuk teman-teman semuanya, antusiasnya sangat luar biasa sekali untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman semua jangan khawatir dan feel free aja untuk nanti bisa bertanya langsung ya sama Pak Anton terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Boleh nanti disiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya supaya bisa lebih mantep lagi untuk bertanya ya, biar kalau ada kebingungan-kebingungan selama ini ya boleh langsung disiapkan aja pertanyaannya. Dan untuk teman-teman semuanya, nanti selama diskusi kita akan aku mau spill dulu nih Bu Hetifah dan Pak Anton dan Mbak Atikah ya buat teman-teman semuanya. Aku mau spill, nanti kita akan ada door prize nih Ibu Hetifah dan Pak Anton. Jadi nanti door prize-nya diberikan dengan syarat akan diberikan kepada 5 orang pemenang dengan resume terbaik dari acara webinar sore hari ini nih Bu. Gitu. Wow. Jadi nanti mereka boleh membuat resume dan mengupload Instagram dan mengetek Hetifah Scholarship Association, Bu Hetifah dan juga Pak Anton. Nah, nanti kita akan lihat nih Bu, resume yang paling oke dan juga harapan terkait dengan pendidikan yang paling terbaik ya, 5 terbaik di antara semua yang terbaik akan mendapatkan hadiah total 250.000 nih Bu. Jadi akan jadi rebutan gak ya buat teman-teman semuanya, buat makin semangat lagi nih hari ini di bagian informasi beasiswa, terus kasih review juga bisa dapat door prize gitu. Jadi teman-teman semua harapannya bisa di ini ya, bisa disiapkan dirinya dan juga resumenya gitu, supaya nanti bisa langsung siapin pertanyaan terbaiknya juga, karena nanti kita akan pilih ya gitu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke acara hari ini ya, karena pasti akan seru banget nantinya, marilah bersama-sama kita buka dulu ya acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dari acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan teman-teman semuanya, untuk meningkatkan nih, karena ini bulan Agustus ya Bu ya, bulan kemerdekaan, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita memposisikan diri dalam posisi bersiap sambil mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya melalui layar virtual. Ya.
Baik, hadirin, mari kita lanjutkan acara pada hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita jauh melangkah, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan keynote speaker kita pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan profil dari Ibu Hetifah. Baik, Dr. Insinyur Hetifah Syaibudian MPP merupakan satu-satunya perempuan dari 8 anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur dan telah menjabat selama 3 periode. Saat ini Ibu Hetifah menjadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan literasi. Ibu Hetifah meraih gelar sarjana dari jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung dan Master in Public Policy di National University of Singapore dan juga gelar PhD dari School of Politics and International Study Flinders University di Australia. Selain menjadi anggota parlemen, Ibu Hetifah adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Wasekjen Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, anggota Advisory Board Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK ITB. Terbaru, Ibu Hetifah juga mendapatkan penghargaan Ganesha Wirya Jasa Adi Utama dari Institut Teknologi Bandung, tokoh penggerak pengembangan pemuda dari Kemenpora Republik Indonesia, dan Honorary Fellow Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization. Wah, luar biasa sekali ya profil dari ibu kita hari ini. Dan marilah bersama nih kita dengarkan keynote speech dan juga semangat dari Ibu Hetifah terkait dengan pendidikan yang ada untuk anak-anak Kaltim gitu khususnya. Untuk itu boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah juga untuk Ibu Hetifah. Silakan Terima Ibu. kasih Ocan, terima kasih Mas Anton yang sudah membersamai kita. Mas Anton ini idola aku ya, soalnya orangnya tuh udah bukan cerdas saja gitu ya, tetapi mampu menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi dari Kaltim untuk Indonesia tuh benar-benar ya terbukti. Beliau tadinya juga adalah dosen di Unmul, tetapi sekarang menjadi seorang pemimpin yang memberikan atau mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, beri semangat kepada Mas Anton yang sudah menyediakan waktunya, walaupun kita bertemu melalui Zoom, tapi saya sangat yakin hari ini akan bersejarah bagi kita semuanya. Nah, mengapa kita perlu melanjutkan studi ya? Walaupun kita tahu ya Mas Anton ya, untuk menjadi S1 saja sudah merupakan privilege lah gitu. Hanya 10% saja kira-kira dari penduduk Indonesia yang berkesempatan untuk kuliah sampai di S1. Apalagi kalau teman-teman ya terutama yang menjadi guru, menjadi dosen tentunya ingin terus meningkatkan kompetensi dan keahliannya dan menjadikannya lebih spesifik, lebih mendalam karena tadi menjadi guru atau dosen haruslah mengajar, memberi ilmu sebagai pengantar. Meraih asa dan cita pastinya dari belajar. Nah, mudah-mudahan BPI membuat Indonesia pintar. Teman-teman semuanya, saat ini tentu saja banyak sekali ya beasiswa yang diberikan, baik itu dari pemerintah kabupaten kota. Kaltim pun ya Mas Anton tahun ini mengeluarkan anggaran 375 miliar rupiah untuk beasiswa Kaltim tuntas. Nah, tentunya itu tidak sedikit, tetapi walaupun sudah banyak masih belum bisa mengcover keinginan dan antusiasme dari anak-anak kita semua yang ingin ataupun teman-teman yang ingin melanjutkan studi setinggi-tingginya. Nah, saat ini sebenarnya kita memang kalau anak-anak Kaltim khususnya ya, walaupun di sini banyak juga nih kayaknya ada yang dari daerah-daerah lain, tapi khusus untuk Kaltim teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa Jakarta di mana Mas Anton dan saya sekarang bekerja merupakan tentunya ibu kota Indonesia masa kini, cermin dari Indonesia masa kini. Tapi Kaltim, Mas Anton, adalah Indonesia masa depan. Dan kunci dari sebuah smart city adalah adanya smart people. Nah, jadi Mas Anton sama saya, ini sama visinya.
bagaimana kita bersama-sama memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mereka yang berasal dari Kalimantan ini agar bisa bukan saja tadi meningkatkan keahlian, tapi juga memilih jurusan di kuliah-kuliah yang sesuai dengan minat bakat yang dimiliki atau apa yang sedang dibutuhkan atau nanti di masa depan dibutuhkan. Nah, jumlah perguruan tinggi sendiri di Indonesia sebetulnya cukup banyak teman-teman. Ya mungkin kalau di Kaltim ada sekitar berapa ya Mas? Ada sekitar 70-an mungkin ya. Tapi di Indonesia itu banyak sekali perguruan tinggi, baik itu akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas, juga ada akademi komunitas ya. Dan sebetulnya sebagian kecil saja perguruan tinggi negeri ya, sebagian besarnya adalah perguruan tinggi swasta. Tidak sedikit dari perguruan tinggi swasta ini yang sebetulnya cukup berkualitas dan juga menawarkan banyak mungkin ilmu-ilmu atau prodi-prodi yang menarik ya. Sebagai contoh nih Mas, di Indonesia ini kan sekarang kita sangat membutuhkan ya keahlian atau talenta-talenta digital. Ini yang selalu Mas Nadib sampaikan. Nah, di Kaltim sendiri ternyata belum ada nih jurusan DKV S2-nya. Baru ada S1 di ITK itu pun baru tahun ini, baru 1 tahun. Nah, jadi terpaksa nih orang anak-anak Kaltim kalau ingin mendalami desain komunikasi visual, ya terpaksa ke berbagai perguruan tinggi yang sudah banyak sebenarnya prodinya di seluruh Indonesia. Salah satunya misalnya kan Mas Anton sekarang lagi di Bandung ya, ada di FSRD ITB misalnya. Nah, ternyata minat untuk teman-teman Kaltim menuntut ilmu untuk bidang-bidang yang mungkin belum ada di Kaltim sendiri itu cukup banyak. Dan kalau itu harus menggunakan biaya sendiri, tidak semua ya dari siswa-siswa atau mahasiswa, calon mahasiswa, termasuk khususnya dosen-dosen, bahkan ada rektor-rektor dari perguruan tinggi swasta yang ingin meningkatkan akreditasi dari perguruan tingginya, mereka harus memaksakan diri ya untuk bahkan kalau perlu dengan biaya sendiri. Nah, tentu dengan adanya beasiswa ini akan sangat membantu sekali Mas Anton supaya perguruan tinggi di Kaltim sendiri meningkat kualitasnya ya. Kalau bisa yang unggul banyak dan akreditasinya mungkin termasuk dalam kategori yang baik. Nah, jadi dari total keseluruhan penerima BPI, mohon nanti koreksi Mas, apakah betul di Kaltim tidak sebesar yang diharapkan? Padahal Mas Anton rajin sekali loh sosialisasinya ke berbagai perguruan tinggi. Nah, kira-kira nanti bisa nggak ya ditingkatkan lagi untuk tahun 2024 atau kapan nanti BPI dibuka kembali supaya kita mempersiapkan diri. Ini sengaja ya dari awal-awal kita sudah sosialisasi ya supaya kita bisa mempersiapkan diri. Tips-tipsnya apa Mas? Trik-triknya bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Dan mudah-mudahan nanti Mas Anton juga dengan alasan ya bahwa kita ini sedang menyambut adanya IKN, mudah-mudahan kuota beasiswanya pun kalau bisa ditingkatkan karena tadi banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin perlu dipelajari oleh dosen-dosen yang nanti mungkin ada prodi-prodi baru yang akan dibuka di Kaltim atau mungkin juga memang saat ini memang belum terpikir itu sebagai sesuatu yang penting tetapi ke depan menjadi penting gitu ya. Saya lihat juga banyak perguruan tinggi bahkan pertanian pun sudah dikaitkan dengan digital marketing misalnya gitu ya. Jadi saya berharap ya nanti Mas Anton bisa menjelaskan ini gimana sih beasiswa BPI ini sebenarnya untuk siapa aja gitu. Apakah hanya khusus untuk dosen-dosen atau boleh juga nih untuk kategori lain. Termasuk kalau tidak salah nih dengar-dengar ada juga ya pelaku budaya diberikan satu kesempatan karena kan kita sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan teman-teman. Nggak mungkin kita membangun Kaltim hanya membangun fisiknya. Ibaratnya makhluk hidup ada body, ada soul, and ada mind. Kalau kita bodinya bangun dengan fisiknya, ya soul and mind-nya itu kan berupa culture ya, budaya kita dan pelaku-pelaku budaya sebagai pemajuan atau sebagai tokoh untuk memajukan kebudayaan, itu tentu saja juga harus memiliki kompetensi dan ilmu yang tidak kalah tinggi ya teman-teman. Ini menarik sekali. Kemudian juga afirmasi untuk siapa lagi nih Mas Anton yang kira-kira supaya nanti kalaupun mereka tidak hadir di ruang Zoom ini bisa menyampaikan kepada teman-teman koleganya mungkin juga khalayak yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman media juga ada yang bergabung hari ini
bahwa ternyata BPI ini juga bukan saja kepada dosen-dosen atau calon dosen atau juga pendidik dan tenaga kependidikan, tapi juga ada pelaku budaya dan bahkan bisa untuk luar negeri. Betulkah begitu ya Mas, untuk S2 maupun S3? Kayaknya kok bagus sekali ini gitu ya, banyak sekali yang mengharapkan bahwa BPI ini nanti lebih banyak bisa diakses oleh teman-teman di Kalimantan Timur. Nah, mungkin nanti bagaimana cara mendaftarnya, silakan nanti ditanyakan langsung. Mas Anton sangat murah hati ya menyediakan waktu untuk kita. Dan bagaimana nih Mas caranya memilih perguruan tinggi yang baik untuk kita? Kalau syarat-syarat udah pasti ya, nanti barangkali nanti Mas Anton akan jelaskan karena Mas Anton punya bahan yang sangat bagus dan lengkap gitu ya, tetapi bagaimana cara memilih perguruan tinggi ini juga satu masalah sendiri Mas Anton. Kalau saya dulu sebenarnya kan pengennya pergi ke suatu negara A gitu ya, tapi ternyata di sana aduh mahal sekali, sementara aku S3 itu harus sudah bawa keluarga, ya akhirnya mungkin kita harus memilih negara yang lebih murah ya, atau bagaimana pertimbangan-pertimbangan apa saja sih yang bisa mempengaruhi kita untuk memilih suatu perguruan tinggi di suatu daerah atau di suatu negara gitu ya. Baiknya di Kaltim aja atau di luar Kaltim atau bahkan di luar negeri. Nah, kemudian juga infonya ini tentang BPI ada di mana aja sih, nanti kita bisa mendalaminya lagi dan apa hal-hal yang harus kami persiapkan atau kita semua persiapkan dari jauh-jauh hari, mana yang lebih prioritas. Dan juga ketika membuat esai, katanya esai itu harus orisinil gitu ya, tapi kadang-kadang kalau saya juga merasa ini kelemahan utama ya dari kita untuk membuat esai yang bagus ataupun motivation letter ini. Seringkali kita juga nggak berani untuk terlalu memuji diri sendiri, tapi di sisi lain juga kita kan tentu nggak boleh bohong ya, membaik-baikan atau membagus-baguskan sesuatu yang memang tidak menjadi kekuatan diri kita. Nah, mungkin kira-kira itu pengantar saya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Atika yang sudah membantu. Jadi ada satu ya HSA ini sangat luar biasa sebagai volunteer ya, sebagai volunteer untuk menginfokan berbagai kesempatan-kesempatan beasiswa kepada anak-anak dari Kalimantan Timur sebagai bentuk kontribusi gitu ya, karena mereka pernah menerima beasiswa, mereka pay it forward dengan menyalurkan informasi kepada adik-adiknya gitu. Nanti Mbak Atika yang akan memimpin atau memoderasi pertemuan ini, mudah-mudahan Mbak Atika difasilitasi saja dalam waktu yang tidak usah terlalu lama karena Mas Anton juga masih ada di UPI ya, mungkin ada kegiatan lain, mudah-mudahan dalam waktu sekitar 1 jam kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan ini. Dan kalau masih ada pertanyaan silakan, nanti mudah-mudahan Mas Anton bisa juga menjawabnya secara tertulis setelah acara ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Baik, bulan depan terasa cukup ekstrim. Jika hendak keluar, tunggu reda. Selalu dukung BPI untuk Kaltim, beri ruang menggapai asa para pemuda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam berdiskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, terima warahmatullahi kasih banyak Ibu Hetifah atas Terima kasih, juga Ibu. semangatnya untuk teman-teman. Dan teman-teman semuanya, boleh ya Ibu juga Pak Anton, kita mohon untuk dapat berfoto bersama dulu secara virtual. Jadi untuk teman-teman semuanya dimohon untuk dapat menyalakan kameranya. Dan kita akan berfoto dulu ya Ibu ya. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman panitia untuk proses dokumentasi kita hari ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh dibantu untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Dan untuk teman-teman yang hari ini mendokumentasi kegiatan, boleh banget untuk di-tag ke @hetifah-scholarship, Ibu Hetifah, dan juga ke Pak Anton Rahmadi untuk mengabadikan momen diskusi kita pada hari ini. Baik, untuk teman-teman semuanya sudah nyalain kamera ya. Kita coba untuk hitung mundur ya. Saya hitung mundur untuk teman-teman panitia, boleh dibantu untuk dokumentasinya. Boleh kita... Oke. Sebentar. Halo Ibu Hetifah. Apakah terlihat teman-teman di sini? Kayaknya Oke. koneksinya beliau terputus ini ya.
Iya, koneksi Ibu Hetiva terputus sepertinya. Gambarnya tidak muncul ya di tempat saya ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Boleh sambil disiapkan dirinya untuk on cam ya teman-teman semuanya. Oke. Ya udah banyak nih yang on cam. Gimana Mbak Atika? Boleh kita dokumentasi? Boleh dilanjutkan aja, Chan, untuk dokumentasi ya. Oke. Kita dokumentasi ya untuk teman-teman semuanya. Mohon dibantu untuk berikan senyum terbaiknya. Saya nggak tahu teman-teman ada di slide keberapa. Ada 3 slide. Tapi teman-teman boleh untuk ditahan senyumnya ya. Saya hitung mundur dari hitungan kelima. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk slide kedua bisa ditahan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi untuk slide ketiga. Boleh bersiap, hitungan mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir sore hari ini. Jangan keluar dulu ya pastinya, karena kita baru mau mulai untuk diskusi serunya hari ini terkait dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia bersama dengan Pak Anton Rahmadi. Dan tentunya untuk diskusi pada siang hari ini akan dipandu oleh kakak moderator kita yang keren banget. Ya, dia juga adalah seorang presiden ya, atau ketua dari Hetiva Scholarship Association ya. Ya, siapa lagi? Kalau yang sudah masuk grup pasti tahu dengan sosok beliau gitu ya, yaitu Mbak Dinar Atika. Aku izin untuk bacain sedikit profil beliau. Selain sebagai ketua dari Hetiva Scholarship Association, Mbak Atika juga adalah seorang tenaga ahli DPR RI dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan juga Mbak Atika ini merupakan alumni dari program studi akuntansi di Universitas 11 Maret. Dan Mbak Atika juga melanjutkan Master of Business Administration di jurusan Entrepreneurship di Institut Teknologi Bandung. Untuk itu boleh aku minta tepuk tangan yang meriah dari teman-teman semua untuk moderator kita hari ini, Mbak Atika. Oke, thank you Ocean atas perkenalannya ya yang luar biasa gitu. Izin juga Ibu Hetiva, semoga masih ada di sini ya Ibu. Dan juga selamat siang atau sore ya kalau di Kalimantan Timur untuk teman-teman, untuk Pak Anton juga. Selamat siang Pak Anton. Di tengah kesibukannya yang luar biasa sudah menyempatkan hadir untuk berdiskusi bersama teman-teman dari Hetiva Scholarship Association. Kalau saya cek nih Pak Anton sudah ada sekitar 169 peserta gitu. Dan kemarin juga di grup kita sudah ada grup untuk webinar ini tuh sudah rame banget pertanyaan-pertanyaan, sudah kepo banyak banget yang pengen tahu sebenarnya apa sih itu beasiswa pendidikan Indonesia gitu. Apakah bisa untuk S1, S2 atau S3 bahkan banyak sekali mungkin ada yang guru-guru, dosen ataupun mahasiswa nih yang sudah tertarik pingin daftar gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya boleh ya izin untuk saya memperkenalkan Pak Anton dulu untuk menyampaikan CV dari Pak Anton. Boleh nanti dari panitia untuk di-share ya CV-nya. Bapak Anton Rahmadi, STPM, SC PhD, merupakan sarjana teknologi pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian Master Science in Food Technology dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Wow. Dan PhD in Anti-Inflammatory Drugs and Neuroscience, University of Western Sydney, Campbelltown, Australia. Jadi Pak Anton S2 dan S3 di Australia nih ya Pak ya. Kemudian ternyata Pak Anton ini juga sudah berprestasi dari sejak muda teman-teman semua. Jadi dari SMA Pak Anton Rahmadi sudah berprestasi sebagai fourth winner in Indonesia Korea Essay Competition for Senior High School Student. Kemudian berlanjut hingga di perkuliahan karena beliau juga menang sebagai Best Student Awards dari Fateta IPB. Dan juga alhamdulillah lulus cum laude. Luar biasa. Tepuk tangan dulu via reaction ya teman-teman. Dan saat S2 dan S3, Pak Anton juga mendapatkan beasiswa di antaranya yaitu ketika S2 mendapatkan beasiswa dari Australian Agency for International Development atau AUSAID, dan ketika S3 juga mendapatkan beasiswa dari Directorate General of Higher Education atau
SGHI atau dari Dikti, betul ya Pak ya? Kemudian beliau juga sangat tertarik di berbagai hal penelitian, terutama terkait dengan biologi nih sepertinya. Ada cellular biochemistry, fermentation, kemudian ada lactic acid bacteria, bacteria and fungi, kemudian termasuk di antaranya juga functional foods, ada mandai juga. Wah, saya juga sangat suka nih Pak makan mandai. Kemudian ada juga hybrid sun and electric dryer for herbal products. Dan selain itu, Pak Anton juga aktif di scientific community sebagai Mula Warman University Person in Charge for Borneo Studies Network, Southeast Asia. Wow, luar biasa. Dan juga sebagai Executive Editor for International Journal of Tropical Natural Science di Universitas Mula Warman, juga sebagai IT Consultant hingga volunteer nih teman-teman untuk membantu pelatihan TOEFL maupun IELTS. Dan juga tentunya Pak Anton ini sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Mula Warman sebelum sekarang nih teman-teman. Beliau menjabat posisi yang sangat penting sekali sebagai Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Kemendikbudristek. Tepuk tangan dulu buat Pak Anton. Halo, selamat siang Pak Anton. Halo, selamat siang. Selamat sore di Iya, Kaltim panjang banget Samarinda. sore ya. Betul. Panjang banget ini Pak CV-nya. Ini belum saya bacakan semua ya Pak CV-nya. Luar Nanti biasa presentasi sekali. sendiri gitu ya. Iya. Oke Pak, baik nih Pak, kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih ingin mungkin mendengarkan ya Pak. Jadi kita mungkin ada sesi paparan terlebih dahulu dari Pak Anton, biar kita tahu nih Baik. Pak sebenarnya apa itu Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan nanti kita akan buka sesi diskusi. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita sesi paparan dan diskusi, teman-teman boleh silakan tulis pertanyaan di kolom chat, nama, asal, atau sekarang sedang berkuliah atau profesinya apa, di mana. Nanti silakan ditulis aja di kolom chat, nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Dan juga jangan lupa nanti untuk bikin resume dan tag IG HSA maupun IG Ibu Hetifah dan juga mungkin IG Pak Anton ya. Dan karena kita ada hadiah menarik setotal 250.000. Boleh, silakan Pak Anton. Baik, terima kasih. Ini saya buka kerpean dulu nih. Tadi karena Bu Boleh Hetifah Pak, pakai silakan. pantun, saya juga mencoba ya ini ya, membuat pantun ini. Boleh Pak. Baik. Jalan-jalan berjumpa berbalas Bu Hetifah. pantun. Iya nih, jalan-jalan berjumpa Bu Hetifah di Warung Banjar. Nah, Cakep. menyampaikan semangat studi ke berbagai belahan dunia. Jadi penerima beasiswa tentunya tak hanya untuk belajar, pastinya bercita-cita memajukan Indonesia. Luar biasa. Satu lagi, pesan nasi kuning telur di sore hari dengan es teh dingin nanti. Menuntut ilmu derajat lebih tinggi untuk membangun negeri dengan BPI. Wah, mantap. Luar biasa, Pak. Perkenalkan, saya Anton Rahmadi, Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi, teman-teman mungkin bingung ya, kok Bu Hetifah bisa undang kita gitu. Jadi, Bu Hetifah ini sebenarnya adalah penyambung aspirasi masyarakat. Jadi, khususnya di kami itu, Kemendikbud itu mitra dari DPR Komisi 10. Jadi Bu Hetifah ini adalah wakil ketua Komisi 10, tentunya sangat banyak berinteraksi. Dan kalau teman-teman dengar pendapat itu ya, setiap rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, pertanyaan yang selalu ada di seluruh rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 itu adalah tentang beasiswa. Jadi karena saya di sini membantu Kemendikbud, tentunya di bidang beasiswa, otomatis merasa terpanggil. Mas, tolong dong bantu ini penjelaskan kepada masyarakat tentang beasiswa. Siap, Bu. Jadi ini adalah amanat negara gitu ya, yang ditugaskan kepada kami untuk menjelaskan tentang beasiswa pendidikan Indonesia sebagaimana aspirasi itu disampaikan oleh masyarakat melalui Ibu Hetifah di DPR. Saya izin untuk lanjut. Jadi hari ini kita bercerita tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Apa sih sebenarnya
ini terlihat ya, apa sih sebenarnya tujuan dari membangun SDM unggul dengan beasiswa. Jadi tujuan akhirnya tentu saja niat mulia kita adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Kemudian di sana ada pendidikan yang berkualitas, ada inovasi dan keselarasan dengan industri, termasuk juga keselarasan gender dan pendidikan inklusif. Tentu saja ini salah satu yang kenapa saya hadir di UPI pada hari ini itu adalah kami mengecek ya, UPI ini termasuk salah satu universitas yang istimewa karena dia banyak menerima mahasiswa-mahasiswa difabel. Jadi hari ini saya datang untuk ngecek. Yang kemarin dinominasikan oleh Mas Menteri karena menang lomba dan sebagainya, ini sudah diterima dengan baik dan memang ternyata diterima dengan sangat baik oleh UPI gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa difabel. Jadi inklusivisme sudah berlangsung. Tentu saja kita punya target. Jadi targetnya di RPJMN itu 20% dosen berpendidikan S3. Jadi karena ini kita Kemendikbud, kita mendapat penugasan negara untuk mengejar target tersebut. Dan juga amanat Perpres dan Renstra Kementerian ini membangun SDM unggul yang juga muncul di RPJMN sehingga target-target kita itu diarahkan untuk meningkatkan jumlah doktor, jumlah master, jumlah calon dosen, jumlah calon guru, dan jumlah alumni yang berprestasi. Kemudian ditarik mundur ke belakang, adanya perencanaan, kita juga mengerjakan sistem supaya dia tereksekusi dengan tepat dan efektif dan melakukan monitoring serta evaluasi. Baik, program-program beasiswa di Kemdikbud itu sangat banyak. Jadi teman-teman semuanya di sini, kalau kita berbicara tadi kenapa kok di rapat dengar pendapat DPR itu isinya beasiswa, karena memang stakeholders beasiswa itu belasan juta ya Bu Hetifah ya. Catatan kita itu belasan juta dari program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, Beasiswa Indonesia Maju, afirmasi, termasuk bahkan kita beasiswa yang sifatnya adalah diplomasi, beasiswa Dharmasiswa dan beasiswa kelompok negara berkembang. Kemudian ada beasiswa khusus Tendik, luncur juga, namanya beasiswa Tuturi Handayani, beasiswa pelaku budaya, tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Hetifah. Kemudian ada juga pendidikan-pendidikan non-gelar, misalnya lomba dan kompetensi talenta, kampus merdeka, kemudian ada program-program micro kredensial, ada dana Indonesiana. Jadi banyak sekali program-program beasiswa, baik yang bergelar maupun yang tidak bergelar. Baik, tadi Bu Hetifah sudah menyampaikan sedikit statistik tentang BPI. Jadi saya belum menyampaikan dengan lebih jelas lagi. Memang Kaltim dan Kaltara, ini kenapa Kaltara? Karena memang sebagian dari penduduk Kaltara itu masih berKTP Kaltim, sehingga ketika kita agregasi data, jumlahnya 1,9% dari total penduduk Indonesia yang menerima beasiswa di tahun 2022 ya. Kemudian sebaran asalnya kalau kita lihat yang ini data baru Bu Hetifah. Karena kita baru saja hasil seleksi kemarin ya, baru saja pengumuman untuk yang luar negeri. Ya alhamdulillah tahun ini Kaltim itu dan Kaltara itu dapat 13 kandidat penerima dari 435 yang lolos beasiswa luar negeri tahun ini. Jadi cukup lumayan ya kalau kita lihat dari sisi persentase. Kemudian sebaran negara tujuan kalau di luar negeri itu ada di Kanada sekitar 93 orang, di Amerika 55 orang, di Inggris 48 orang, di Australia 139 orang. Kita mau meningkatkan di Jepang, kemudian Cina, Hong Kong, Taiwan, itu kita mau akan tingkatkan semua. Jerman ini juga kita akan mau tingkatkan supaya negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang bagus, kita dapat mengirim SDM-SDM kita ke sana. Kemudian kalau yang dalam negeri, karena ini masih proses ya, kita masih proses, jadi saya hanya bisa menampilkan data sebaran pelamarnya saja. Kalau yang 2022 tadi sebaran penerimanya. Jadi pelamarnya karena masih proses itu di angka 1,3%. Boleh jadi nanti ketika diterima itu jumlahnya akan berbeda ya dengan yang pelamarnya. Baik, satu hal yang sangat membuat kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di kemudian hari itu adalah
ini usia pelamar beasiswa itu semakin mundur ke belakang atau semakin muda. Artinya masa kerjanya, masa pengabdiannya, masa berkontribusinya kepada negara itu akan semakin lama. Semakin banyak orang yang akan tercerahkan, tercerdaskan dengan adanya SDM-SDM yang mumpuni hasil dari pengelolaan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini data kita yang tahun lalu, titik tengahnya di angka 33 tahun, bandingkan dengan zaman saya dulu, kita termasuk yang privilege untuk studi dan lulus di usia 30 sampai 35 tahun. Tapi sekarang S3 ini optimasi kita berarti bisa lulus di angka sekitar 30 sampai 35, itu akan lebih banyak persentasenya dibandingkan yang sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu. Baik, ini teman-teman pengantarnya. Sekarang kita masuk ke yang intinya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Bu Hetifah tadi, penerima beasiswa pendidikan Indonesia itu yang jalur prestasi atau kita sebut dengan jalur beasiswa Indonesia Maju, dengan catatan punya medali, punya prestasi setara dengan medali emas, perak, atau perunggu di jalur S1 dan S2. Ini bisa di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada calon dosen. Nah, ini calon dosen ini masih kurang peminatnya. Jadi dari kurang kuotanya terpaksa kita alihkan ke yang lain karena memang ternyata masih kurang dan masih kurang juga peminatnya. Ini yang menjadi latar belakang kenapa saya setujui kemarin untuk bersama Bu Hetifah kita mensosialisasikan tentang beasiswa ini, terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang memerlukan dosen-dosen yang mumpuni, ya, asalnya dari lulusan-lulusan terbaik dari seluruh Indonesia. Silahkan masuk di jalur calon dosen perguruan tinggi akademik. Nah, ini masih banyak ya. Kemudian calon guru SMK, ini calon dosen perguruan tinggi vokasi ya, harusnya tadi juga kita bisa untuk politeknik. Calon guru SMK itu juga masih peminatnya masih cukup sedikit, padahal kita tahu bidang vokasi ini merupakan salah satu bidang yang akan langsung terjun ke dunia skill ya, dunia keterampilan. Jadi ini juga masih kurang. Kemudian dosen LPTK sudah kita genjot tahun ini, jadi peningkatannya sudah 10 kali lipat untuk tahun ini. Kemudian dosen pendidikan tinggi, ini memang persaingannya cukup ketat, baik itu yang akademik maupun vokasi, dan kemudian pelaku budaya, serta pendidik dan tenaga pendidikan. Yang terakhir ini juga masih kurang peminatnya dari teknik-teknik kita yang di universitas maupun yang di kementerian. Nah, memang saya perlu jelaskan di sini karena saya baca ada dari Kemenkes, ada dari Poltekkes, ya. BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, itu memang untuk Kemendikbud. Sedangkan untuk Kemenkes, Poltekkes, dan sebagainya yang alirannya atau jalurnya itu instansi vertikalnya ke Kementerian Kesehatan, itu beasiswanya melalui LPDP secara langsung. Ya, jadi ASN yang ada di Kemenkes atau Poltekkes itu jalur beasiswanya langsung melalui LPDP, ya. Bahkan kemarin saya diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk membuat skema beasiswa dokter spesialis. Jadi kami sudah kolaborasi untuk sampai ke price unitnya berapa, kemudian bagaimana skenario pengelolaannya, dan kemarin disampaikan di LPDP Festival oleh Bu Sri Mulyani, kita mengalokasikan 1.000 untuk dokter spesialis melalui jalur LPDP kerjasama dengan Kemenkes. Baik, komponen beasiswa itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi dibandingkan zaman saya atau Bu Hetifah dulu sekolah, saya rasa ini beasiswa yang sangat generous atau sangat luar biasa bersahabat gitu ya. Bahkan untuk keluarga, untuk yang program doktoral, kemudian untuk publikasi, untuk seminar internasional, bahkan untuk dana riset, bantuan riset itu semuanya di cover, ya, walaupun tidak 100% dana risetnya, tidak 100% dana publikasinya, tidak 100% dana seminar internasionalnya, tapi sudah masuk dalam coverage yang kita berikan, dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin menekankan, mumpung ada Bu Hetifah di sini, bisa menyampaikan kepada Pemprov, kepada Pemkab, kepada Pemkot,
kalau ingin meningkatkan dan kepada teman-teman yang ada di universitas, politeknik, sekolah tinggi, kalau ingin meningkatkan jumlah penerima beasiswa, jangan minta turunkan kualitasnya. Ya, jangan minta turunkan kualitasnya. Tetapi yang dapat dilakukan adalah menggenjot SDM kita dengan program bridging, dengan program feeder, dengan program pathway. Berikan mereka kesempatan 3 bulan, 6 bulan dilatih di institusinya atau disponsori oleh Pemprov, disponsori oleh Pemkot, sponsor oleh Pemkab 3-6 bulan untuk menyiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa kita. Jadi jangan dibalik ininya ya. Karena kalau kita minta turunkan, nanti kan mereka akan minta surat penerimaan dari universitas tujuan. Nah, universitas tujuannya belum tentu akan menerima mereka karena kualitasnya mereka juga harus jaga begitu. Ya, jadi lebih baik mempersiapkan dari awal teman-teman yang akan berangkat di daerah masing-masing sehingga kualitasnya yang kita genjot naik dan kita pastikan mereka lulus tepat waktu dan survive dalam studinya. Jadi itu yang kami harapkan bisa disampaikan kepada para pimpinan universitas, perguruan tinggi, politeknik, sekolah tinggi, Pemkab, Pemkot maupun Pemprov. Ya, jadi tolong siapkan SDM-nya, kita sambut dengan beasiswa. Begitu. Baik. Apa yang menjadi titik kesulitan dari penerimaan beasiswa? Nomor 1, ternyata bukan beasiswanya, tetapi adalah surat penerimaan masuk di universitas tujuan. Nah, tadi saya bilang tadi, percuma saja kita minta beasiswanya menurunkan standar, tapi universitas tujuan nggak mau terima, begitu ya. Nah, jadi LOA itu memainkan peranan sangat penting, surat penerimaan mahasiswa, karena standar universitas tujuan itu juga dipertahankan oleh universitas tujuan, dan memang kita harus mencapai standar minimal agar diterima di universitas tujuan tadi. Kemudian yang kedua, jadi syarat ya, persyaratan bahasa Inggris dan persyaratan LOA 33% dan 25% ini memainkan peran yang sangat besar untuk bisa masuk lolos seleksi administrasi. Kemudian ada surat keterangan lainnya, ya ini banyak ya surat keterangan lainnya, misalnya surat izin, misalnya surat keterangan kesehatan, bebas narkoba, surat keterangan pengabdian, jadi banyak kategori surat-suratnya, nanti kita akan lihat di belakang. Ya, jadi ini bagian dari penguatan yang harus diberikan oleh institusi pengirim maupun oleh daerah pengirim. Begitu. Kami perlu tanggung rentengnya dari daerah pengirim maupun institusi pengirim tentang hal ini. Nah, apa yang perlu disiapkan? Jadi di sini kita tanggung renteng tadi, tentunya karya siswa yang akan studi ke luar negeri tidak bisa hanya sekedar menuntut. Pemerintah harus menurunkan standar atau universitas tujuan harus menurunkan standar, tidak bisa begitu saja. Tetapi juga kitanya secara individu, saya ingat persis ketika itu tidak ada resources sama sekali untuk belajar IELTS pada saat saya akan studi ke S3 di Australia. S2 di Australia tahun 2006. Satu-satunya buku IELTS adanya di Balai Bahasa Unmul. Jumlah tesnya cuma 4 dan saya belajar secara otodidak di sana sampai saya hafal pertanyaannya. 4 itu saya ulang berkali-kali selama 3 bulan setiap habis maghrib, ya. Kemudian tes pertama kali memberanikan diri dengan biaya sendiri di Jakarta dan alhamdulillah pada saat itu IELTS saya 6,5, ya, pas gitu ya. Nah, sesuai lah atau dengan passing grade yang dituju begitu. Nah, jadi ini sudah lebih baik sekarang, banyak sekali resources bahasa Inggris di daerah, tinggal kemauan kita untuk belajar. Kemudian institusi juga kalau boleh dan kalau kuat kerjasama dengan Pemprov mengayomi hal ini, kami akan sambut dengan beasiswa. Baik, jadi kerjasama kami dengan LPDP itu sangat baik ya untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan beasiswa. Baik, selanjutnya proses bisnis dan seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Tentu saja seleksinya
itu harus berlangsung dan seleksi administratif itu sifatnya rigid. Rigid itu artinya apa? Semua checklist harus contreng hijau. Nah, artinya kalau ada yang tidak contreng hijau, ya tidak akan lolos seleksi, ya. Nah, ini kemarin juga kita sampaikan. Saya waktu itu ingat sekali, Bu Hetifah dan beberapa ini, Mas, ini problemnya apa? Menanyakan kita. Bu, ini problemnya ini. Kami tidak bisa untuk melanjutkan seleksi. Saya dapat pertanyaan dari banyak pihak gitu ya. Dari macam-macam, dari berbagai elemen masyarakat, dari pimpinan, dari kementerian lain. Kita sampaikan secara ini peraturannya, checklistnya gagalnya di sini. Silakan diperbaiki supaya tahun depan atau periode seleksi berikutnya bisa lolos. Jadi seperti itu teman-teman, nanti akan saya sampaikan di belakang. Checklist apa saja yang biasanya membuat gagal dari sebuah seleksi administrasi. Kemudian seleksi wawancara. Itu juga penting. Setelah administrasinya lolos, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk wawancara. Apa saja checklist wawancara? Nanti kita akan lihat titik kritisnya di mana, ada di bagian slide berikutnya. Setelah itu teman-teman akan daftar ulang, mengajukan pembayaran, tentu saja pencairan. Kemudian kita cek durasinya setiap 3 bulan. Ya, setiap 3 bulan. Apabila durasinya sudah habis, ya berarti beasiswanya sudah putus dengan otomatis. Tapi apabila durasinya masih ada, kita akan terus melakukan pengecekan setiap 3 bulan sampai lulus atau sampai durasi beasiswanya habis. Baik, selanjutnya adalah proses seleksi beasiswa. Jadi ini sangat transparan, saya sampaikan berkali-kali ke seluruh universitas yang mengundang saya, ke seluruh institusi yang mengundang saya, bahwa apa yang kita lakukan seleksi administratif, kita akan mengecek dokumennya, kita verifikasi status studinya, kita cek data di PDDikti, apakah dia layak interview. Kalau dia layak interview, kita cek sekali lagi di universitas tujuannya. Ada kasus di mana nanti di belakang saya akan sampaikan keloaannya ternyata bermasalah gitu ya. Jadi semuanya harus clear, centang hijau tadi ya. Centang hijau tadi baru masuk proses ke interview. Di interview ada potensi akademik, ada wawasan profesional, mau ngapain sih kontribusinya ke bangsa dan negara setelah lulus? Siap nggak sih secara psikologis untuk berangkat, untuk jauh dari keluarga sementara waktu? Atau untuk menyelesaikan studinya, ada nggak gejala depresi, ada nggak gejala untuk self-harm gitu ya? Misalnya, jangan sampai lah ya, pergi, menghilang gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita cek semua itu dalam proses interview. Yang lolos, passing grade, masuk, dan kita cek. Ya Alhamdulillah selama ini kita selalu berupaya untuk memenuhi, begitu ya, memenuhi berapapun yang lolos di tahap wawancara. Mungkin satu waktu ke depan, karena saking banyak yang lolos, ya kita akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, ini sudah sangat banyak yang lolos, bagaimana tanggapan dari LPDP, kita golin semua, atau ada kuota, ada seperti apa. Tapi sementara kita 3 tahun terakhir ini, selalu kita memenuhi kuota yang dimaksud. Begitu. Nah, khusus afirmasi itu cuma ada 2, yaitu perguruan tinggi negeri baru dan afirmasi prestasi. Ya, termasuk prestasi khusus teman-teman yang difabel, ya, yang punya keinginan kuat belajar, bahkan punya sertifikat dari medali nasional, medali emas dari Mas Menteri, itu semua merupakan bagian dari proses afirmasi, dan negara itu hadir untuk memberikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Baik, ini slide yang mungkin sangat dinanti teman-teman. Misterinya, bagaimana sih sebenarnya beasiswa itu? Kenapa saya tidak lolos? Tidak lolosnya di mana? Nah, kalau yang diseleksi administrasi, ya, ini yang pertama biasanya untuk yang basisnya prestasi. Nah, prestasi itu harus diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional. Jadi jalur masuknya melalui Pusat Prestasi Nasional, di sana ada website namanya Kurasi Prestasi, ya, harus diakui dulu, diterbitkan sertifikat lolos kurasinya dulu. Kemudian ternyata kita temukan pelamar-pelamar beasiswa dalam negeri itu aspek izin pimpinannya itu kurang. Misalnya
level surat izinnya tidak disertakan, tidak diberi cap, tidak distempel, artinya belum resmi begitu ya. Nah, itu sudah disubmit. Nah, ini banyak ternyata. Kemudian LOA. Nah, LOA-nya ini macam-macam ya. Ya, kita temukan juga di situ pemalsuan LOA ya. Ketika dicek ke perguruan tinggi, oh kita nggak pernah menerbitkan LOA ini. Kok bisa dia dapat LOA-nya begitu ya? Ini kan zaman canggih ya, PDF bisa diubah dan sebagainya. Jadi kita lakukan cross-check ke perguruan tinggi tujuan. Surat keterangan sehat ternyata banyak yang belum melengkapi. Surat pernyataan individu juga demikian ya. Diverifikasi LOA-nya belum terdaftar, LOA-nya sudah expired, kemudian LOA-nya ternyata tahunnya melebihi tahun yang diperbolehkan untuk aplikasi ke kita. Itu semua kita cek. Kemudian data cross-check dari perguruan tinggi tujuan nggak ketemu gitu ya. Kemudian prodinya tidak sesuai. Contoh, wah ini kan prodi ini nggak ada di sini. Jadi karena prodinya masih B, sudahlah kita ngelamar di prodi yang sudah A di sistem kita, tapi LOA-nya prodinya prodi B begitu ya. Kita cross-check data itu. Harus sinkron antara prodi yang dilamar dengan LOA yang dikirimkan. Kemudian LOA-nya ternyata sudah penundaan lebih dari 1 tahun, artinya sudah expired. Nah, lain-lain ini misalnya ya, banyak ya di administrasi yang kaitannya dengan lain-lain ya, itu kita cross-check persuratan, kemudian tadi dokumen-dokumen lain penyerta ya, ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap dan seterusnya. Nah, kalau di seleksi wawancara problemnya di mana sih? Jadi cukup mengejutkan juga ya datanya, tapi saya tidak menyebutkan angka persentase karena saya tidak ingin membuat wow begitu, ternyata persentasenya mengagetkan begitu ya. Nah, salah satu expert judgment yang sering ketemu itu adalah studi itu hanya sebagai batu loncatan untuk kepentingan pribadi. Wah, ini kejem banget ya reviewernya ya ngomong seperti itu. Tapi memang demikian adanya begitu ya. Ini para reviewer ngomongnya begitu. Tidak punya konsep yang jelas untuk kembali. Nah, ini juga atau mengembangkan institusinya secara selesai studi. Jadi kalau teman-teman ketika dia wawancara di level dengan profesional, maka hal tersebut harus dikuatkan. Kalau perlu dibuatkan roadmap, Anda mau ngapain setelah selesai studi. Kemudian kompetensi akademik dan psikologi belum dianggap mampu. Jadi ketika ditanya risetnya maunya katakan tentang pengembangan kebidanan begitu ya. Ternyata begitu ditanya, dicarikan reviewer yang sesuai, berbicara tentang itu belum siap begitu. Nah, ini tentu saja jadi catatan di reviewer kita. Kemudian ide riset tidak memiliki keterbaruan atau rencana studi belum matang. Ini biasanya karena yang level S3 belum komunikasi dengan calon supervisor, calon promotor ya. Jadi tolong komunikasi dengan calon promotor, kalau perlu refine proposalnya bersama begitu ya. Nah, yang terakhir adalah portofolio dan keunggulan akademik itu tidak mendukung bidang studi yang diambil. Jadi banyak kasus kita punya keunggulan di bidang A, ngelamarnya di bidang C, begitu ya. Jadi contoh misalnya dia punya keunggulan sangat baik gitu ya di bidang social sciences, tapi ngelamarnya di bidang fisika. Nah ini mungkin dia multi talenta, tetapi multi talentanya karena basisnya adalah portofolio, ya dia tidak bisa masuk. Atau contoh begini, dia punya kemampuan di bidang sinematografi, tapi dia ngelamarnya adalah seni tari begitu. Nah ini nggak connect gitu ya antara portofolio dia dengan apa yang akan dia ambil. Nah kalau tidak bisa dijelaskan, maka dia akan gugur di seleksi wawancara. Jadi teman-teman bisa lihat di sini komentar umum dari para reviewer, kategori-kategorinya, dan komentar dari sistem administrasi kita yang demikian rigid untuk seleksi beasiswa. Saya rasa demikian, mudah-mudahan masih ada waktu kesempatan untuk kita berdiskusi. Terakhir saya juga ingin nanti saja lah, sebenarnya saya masih punya pantun tapi nanti aja lah. Saya kembalikan dulu ke moderator. Bila tulis, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu ya Pak buat di akhir pantunnya.
Oke, kayaknya ini udah ramai banget Pak di kolom chat, sudah banyak pertanyaan. Nah, ini mungkin salah satunya ada dari Kak Winnie, itu ada Kak Winnie, sebagai guru SMKN 1 Bontang. Nah, beliau merupakan guru aktif. Nah, mau tanya nih Pak, apa saja nih yang diprioritaskan supaya mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia? Apakah bisa ada kuota khusus guru atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, memang kalau kita sebut namanya kuota ya, kalau kita sudah punya beberapa dilema. Kalau kita kunci kuotanya khusus untuk A, khusus untuk B, khusus untuk C, maka ruang gerak kita itu tidak akan maksimal. Contoh misalnya, tahun ini ternyata tahun lalu kuota dosen untuk pendidikan guru besar, tapi ternyata yang masuk sedikit. Nah, tahun ini kita genjot dosen pendidikan guru. Jadi dia jauh melebihi kuota tahun lalu, ya. Kalau kita set berdasarkan kamar-kamar tadi, khawatirnya tidak akan optimal. Sehingga yang kita lakukan adalah satu, kita melakukan sosialisasi seperti saat ini, diundang oleh Bu Hetiva untuk melakukan sosialisasi. Kita juga diundang berbagai perguruan tinggi, perguruan swasta, ya, kebanyakan ya, dan perguruan politeknik juga banyak mengundang saya. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan diri agar laik untuk mendapatkan beasiswa. Itu yang sebenarnya paling penting. Jadi kita tidak mau bicara mengenai kuota, karena kalau kita bicara mengenai kuota, kita akan susah untuk memenuhi kuota. Di satu sisi yang satu kuotanya kita sediakan kamar ternyata tidak bisa dipenuhi, di sisi lain itu membludak begitu. Jadi kita siapkan kolamnya sama, kolam S1, kolam S2, kolam S3, tinggal ada di sana siapa yang layak untuk dapat beasiswa, maka dia layak dapat beasiswa. Tapi siapa yang belum layak dapat beasiswa, silahkan coba lagi di periode berikutnya. Begitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Berarti memang harus layak dulu kuncinya ya Pak ya. Jadi memang teman-teman terutama yang guru harus memastikan bahwa teman-teman semua sudah layak untuk mendaftarkan beasiswa BPI. Begitu ya. Ada juga nih yang raise hand, ada 2 orang atau boleh mungkin ingin bertanya langsung. Silakan, saya persilakan dari Mawardi dari Unikarta ingin bertanya langsung. Iya, izin Ibu, saya mau nanya apakah di tahun ini BPI akan dibuka untuk batch 2 gitu untuk Pak Anton. Terima kasih, Bu. Iya, Baik. silakan Pak. Langsung ya jawab ya. Ya, saya sebutkan untuk pelamar tahun ini itu yang dalam negeri itu sudah sangat membludak. Jadi kelihatannya kita untuk dalam negeri hanya 1 batch saja, karena kita prediksi jumlah yang akan diterima itu akan melebihi dari kamar yang tersedia. Itu yang kita sudah prediksi. Akan tapi kemungkinan besar sekali untuk beasiswa pendidikan Indonesia untuk luar negeri kita akan buka batch 2. Demikian penjelasannya. Oh, baik. Berarti untuk peluang yang kuliah di luar negeri masih ada ya, Pak ya, untuk mendaftar di tahap kedua ya, Pak ya? Masih, yang luar negeri masih. Yang dalam negeri kemungkinan sudah habis kuotanya. Oke, baik Pak. Masih ada nih, ada lagi yang raise hand. Boleh, ada Mas Riang Arisandi dari Unhas. Wow, jauh sekali dari Unhas. Silakan Mas Riang. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak Anton. Alhamdulillah kemarin saya lulus seleksi administrasi untuk lanjut studi S2 di Universitas Hasanuddin dengan skema beasiswa Indonesia Maju, Bapak. Dan sekarang saya masih bingung sebenarnya untuk persiapan tahap wawancaranya, Pak. Apa-apa yang perlu saya siapkan untuk mendukung kelancaran wawancara saya nantinya, Bapak. Mungkin itu, Pak. Sekian, terima kasih. Baik. Iya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bocorannya ya. Ini saya sampaikan kembali, saya ulang ya. Baik, problemnya di seleksi wawancara itu adalah Anda akan berhadapan dengan 3 orang pewawancara. Jadi ketika berhadapan dengan 3 orang pewawancara, tim BPI itu biasanya tidak akan masuk dalam tim pewawancara. Ya, biasanya. Jadi saya ataupun teman-teman yang di BPI itu tidak akan masuk sebagai tim pewawancara. Jadi tidak ada sama sekali berpengaruh terhadap nilai wawancara apapun.
Nilai wawancara ditentukan dari expert judgment, 3 orang pewawancara, 1 akan mewawancara tentang akademik, 1 akan mewawancara tentang aspek profesional, ya, kontribusi Anda terhadap lingkungan Anda setelah selesai studi ataupun terhadap bangsa dan negara, ya, yang make sense lah atau yang dapat dicapai, ataupun yang ketiga adalah dari sisi psikologis, tidak ada siap memang untuk studi, tidak kelihatan akan menyebabkan atau menyakiti diri sendiri apalagi menyakiti orang lain begitu ya. Nah, jadi silakan dilihat di screenshot ini. Ini problemnya gagal seleksi di wawancara adalah karena ini. Ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa Anda membuat jawaban-jawaban pada saat proses wawancara tadi tidak masuk dalam kelompok ini. Itu saja. Ya, silakan lanjut, Ya, Mbak. semoga jelas ya, Mas Riang ya. Semoga sudah jelas. Baik, masih ada 1 orang lagi yang raise hand, ada Mbak Ayu Sriwahyuni. Silakan Mbak Ayu jika ingin bertanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton, Bu Atika. Mohon izin, saya ini mau bertanya simpel saja. Alhamdulillah kemarin ada seleksi administrasi untuk BPI PTA S3. Alhamdulillah saya lulus. Saya lagi deg-degan ini, Pak Anton, nunggu jadwal seleksi wawancara. Ada nggak bocoran kapan seleksi wawancara dilaksanakan? Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih. Biasanya setelah selesai sanggah akan ada pengumuman. Jadi kelihatannya hari Senin proses wawancara akan sudah mulai berlangsung. Senin depan ya. Karena saat ini kan sudah pengumuman seleksi administrasi dan masa lagi periode perbaikan administrasi atau istilah kita namanya masa sanggah ya. Masa sanggah itulah masa di mana para calon penerima beasiswa yang secara administrasi belum lengkap, kita berikan kesempatan atau waktu untuk melengkapi berkas. Nah, minggu depan itu sudah akan keluar jadwal wawancara. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak Anton. Iya, terima kasih. Sudah jelas ya Mbak Ayu ya. Baik Pak, masih banyak lagi juga pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya bacakan dulu ya Pak ya. Ada dari Mbak Febrina, dosen non-PNS dari Unmul, yang bertanya, Alhamdulillah awal Juni 2023 diterima di PhD USM Malaysia. Gunakan syarat IELTS 6,0 Bapak. Tapi untuk BPI dosen syaratnya IELTS minimal 6,5. Bagaimana untuk kasus seperti saya? Apakah saya harus menaikkan standar saya untuk IELTS, tapi sedangkan saya sudah diterima? Begitu Bapak, silakan. Baik, jadi standar IELTS untuk seleksi beasiswa dan seleksi masuk perguruan tinggi itu berbeda ya. Jadi biasanya standar IELTS untuk penerimaan beasiswa terutama di negara-negara tujuan yang berbahasa Inggris itu standarnya tinggi ya. Misalnya ada yang kalau di Australia itu 6,5 atau TOEFL-nya saya kurang tahu angkanya sekarang 85 atau berapa begitu ya, yang IBT. Nah, kalau di beasiswa itu kita pakai standar minimal. Standar minimal di negara-negara yang berkemampuan bahasa Inggris. Kenapa sih beasiswa Indonesia itu menempatkan standar minimal untuk bahasa Inggris? Karena biasanya ekspektasi dari para penerima beasiswa, khususnya program master dan program doktor, itu adalah melakukan publikasi. Jadi ini adalah parameter kita yang nanti akan dieksplorasi oleh para interviewer. Bisa nggak sih lulus tepat waktu kalau ada kewajiban publikasi? Nah, bisa nggak sih lulus tepat waktu untuk yang S1? Dilihat dari skill bahasanya, ya. Apakah skill readingnya, skill writingnya, skill speaking komunikasinya, begitu. Indikatornya dari mana? Kalau indikatornya hanya dari wawancara, maka waktu wawancara yang 30 menit tadi nggak akan sempat gitu. Jadi harus ada patokan minimumnya. Patokan minimumnya adalah
sertifikat kompetensi bahasa yang resmi diakui oleh dunia begitu, yaitu TOEFL atau IELTS atau PTE, Pearson Academics. Demikian. Oke, mudah-mudahan semoga menjawab ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Pak dari Bisma Maulana. Nah, Bisma ini dari Samarinda yang merupakan fresh graduate. Saya berkeinginan menjadi dosen nih Pak. Namun, melihat syarat BPI harus pegawai suatu universitas. Apakah lulusan yang baru lulus seperti saya bisa mendaftar BPI jalur calon dosen atau tidak ya? Gitu. Baik, untuk calon dosen ini termasuk beasiswa yang saat ini memang kuotanya antara kuota dengan ini ya. Kita sebut kuota itu maksudnya kita perencanaan kita sekian, tapi realisasinya itu belum mencapai perencanaan tadi. Nah, biasanya problemnya itu adalah yang bersangkutan memang sangat fresh graduate ya, kemudian langsung apply ke beasiswa calon dosen. Padahal calon dosen ini mempersyaratkan Anda itu harus mengabdi dulu ke sebuah institusi. Apakah sebagai tenaga laboran, research assistant, pembantu peneliti, ya, ataupun misalnya asisten dosen, begitu ya, yang diakui oleh dalam bentuk surat keterangan dari institusi yang bersangkutan. Apakah itu politeknik, sekolah tinggi, ya, universitas, harus ada surat keterangannya dan minimal masa pengabdiannya adalah 6 bulan. Nah, jadi kriteria administrasinya tersebut harus terpenuhi. Demikian. Baik, jadi memang harus ada surat keterangan dulu ya Pak, paling tidak ada asisten dosen atau apa yang menunjukkan bahwa sudah ada keterangan untuk melanjutkan sebagai beasiswa BPI untuk yang calon dosen, begitu. Nah, masih ada lagi pertanyaan ada dari Mbak Emma Karismawati. Nah, ingin bertanya Mbak Emma saat ini sebagai mahasiswa baru Magister Administrasi Publik di Unmul. Ingin bertanya apakah mahasiswa biasa seperti saya yang non-guru, CPNS, PNS ataupun dosen bisa mendapatkan beasiswa BPI? Seperti itu Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di presentasi saya, bahwa jenis beasiswa itu kan ragamnya sangat banyak ya. Jadi setiap beasiswa itu punya skema. Jadi setiap beasiswa itu punya skema dan tidak semua orang itu eligible untuk skema tertentu dari beasiswa. Contoh misalnya, beasiswa pendidikan Indonesia itu mempersyaratkan prodinya harus A, universitasnya harus A atau unggul. Nah, ini kemarin karena saya dari Unmul itu terpaksa kehilangan status akreditasi A-nya menjadi baik sekali turun karena jumlah prodinya yang mencapai standar A atau unggul itu kurang, kalau tidak salah 5 atau 6 prodi begitu, sehingga terpaksa harus melepaskan status akreditasi A-nya turun menjadi baik sekali. Sebenarnya nggak juga turun ya, tapi dia berubah gitu ya. Harusnya dia bisa langsung lanjut ke unggul, ternyata terpaksa harus belajar dulu ke baik sekali. Nah, waktu itu saya hadir tahun lalu karena saya masih bagian dari pimpinan Universitas Mula Warman sebagai ketua lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap proses akreditasi tersebut. Dan kita memang tidak bisa tadi. Administrasi itu rigid, ya, ketentuan itu jelas begitu. Nah, karena skema beasiswa ini banyak, jadi carilah beasiswa yang memang sesuai dengan skemanya. Jadi Anda yang harus belajar mencari, oh ini beasiswa ini ternyata cocoknya yang ini. Maka apply-lah beasiswa itu, ya. Apply-lah beasiswa yang sesuai dengan kriteria atau skema yang dimaksud. Bukan meminta pengelola melakukan afirmasi terhadap kriteria yang Anda miliki. Karena kalau kriteria Anda miliki, maka seluruh Indonesia itu punya masalah yang berbeda-beda. Akibatnya skema itu akan menjadi tidak jelas kalau kita mengakomodir seluruh keinginan dari para penerima beasiswa itu. Padahal kita setiap beasiswa itu punya skema dan punya target yang berbeda-beda. Demikian.
Iya, terima kasih Pak Anton. Kuncinya berarti meningkatkan skillnya ya, agar sesuai dengan standar atau universitas yang ingin didaftarkan sesuai dengan standar BPI. Begitu ya. Kemudian izin Bapak masih banyak ini pertanyaannya, saya bacakan lagi. Nah, ada dari Mas Razak Puaries ingin bertanya, apabila ingin mengambil beasiswa luar negeri, tapi tidak ada MOU dengan Indonesia, bagaimana itu Pak Anton? Baik, kelihatannya Anda belum pernah lihat website kita di beasiswa kemdikbud.go.id. Saya akan coba buka ya. Beasiswa kemdikbud.go.id di bagian informasi ya. Jadi di bagian informasi ini, informasi beasiswa pendidikan Indonesia. Ada panduannya, ada daftar universitas tujuannya ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Silakan dilihat di sini. Jadi nggak ada urusannya sama MOU antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi asal dengan perguruan tinggi tujuan. Itu nggak ada, karena list ini dibangun berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan ya di kementerian, dan list yang sudah approve di LPDP, karena LPDP ini merupakan kakak kita ya, kakak dari BPI. Jadi kita mengadopsi list juga dari LPDP. Demikian. Oke, sip. Jadi boleh silakan nanti ngecek ya di websitenya BPI gitu. Sudah banyak sekali daftarnya, jadi tidak ada hubungannya dengan MOU, begitu ya. Kemudian masih ada lagi Pak pertanyaan dari Dea Afifah. Nah, saat ini saya sedang persiapan bahasa Perancis, disponsori oleh Kedubes Perancis. Yang ingin saya tanyakan, apakah beasiswa BPI ini mengedepankan yang sudah punya LOA, tapi tadi disebutkan ada yang diprioritaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang daftar BPI ini apakah yang sudah punya LOA dulu atau ada tes terlebih dahulu agar bisa masuk, dipersiapkan, kemudian baru kita mencari LOA mandiri, gitu Pak. Baik, jadi skenarionya memang kalau di BPI itu kita terima yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi itu artinya sudah siap untuk studi, yaitu sudah memiliki LOA yang tidak ada kondisi bahasa dan tidak ada persyaratan harus ikut matrikulasi, harus ikut program pre-departure, harus ikut program persiapan, dan sejenisnya. Sekali lagi, tidak ada kondisi bahasa dan tidak ada kondisi ikut matrikulasi, program persiapan, dan sejenisnya. Itu adalah persyaratan mutlak. Ya, artinya bagi teman-teman yang belum memiliki LOA ataupun yang LOA-nya masih dalam kondisi bahasa atau kondisi program persiapan, kami mohon maaf, skenario atau skema beasiswanya mungkin tidak cocok dengan BPI. Mungkin beasiswa lain bisa, begitu ya. Nah, sekarang universitas tujuannya. Universitas tujuannya harus masuk daftar di list ini. Di beasiswa pendidikan Indonesia, BPI, beasiswa.kemdikbud.go.id, di situ ada universitas tujuannya. List universitas tujuannya. Jadi tadi LOA-nya harus berdasarkan universitas tujuan yang terdaftar di sistem beasiswa kita. Jadi tidak semua LOA juga kita terima. Nah ya, harus masuk di sini. Nah, ada yang skema yang lebih umum di LPDP. LPDP ini boleh ya, ada skema mengizinkan untuk ngupload LOA, tapi tidak langsung diterima juga. Dia akan periksa atau evaluasi LOA-nya. Ya, kalau LOA-nya ternyata dari universitas, ya kita sebut saja, ada satu universitas, katakanlah universitas namanya V, gitu ya. V ini ternyata setelah kita lihat gitu ya, rankingnya jauh di bawah Politeknik Negeri Samarinda bahkan. Lah ngapain gitu kita ngirim ke luar negeri, tapi ternyata ranking Universitas CV tadi itu jauh di bawah Politeknik Negeri Samarinda. Ada nggak yang begitu? Ada. Universitas V itu bahkan ngubungin kami untuk ngajak kerjasama gitu. Setelah kita cek, kita evaluasi, wah nggak cocok gitu. Bagaimana caranya kita bisa ngirim ke luar negeri kalau ternyata kualitas pendidikannya itu bahkan jauh di bawah universitas-universitas yang ada di Indonesia begitu ya. Ini juga kurang pas begitu. Jadi demikian ya jawabannya. Makasih.
Iya, baik. Terima kasih Pak Anton. Kemudian ada juga yang bertanya nih Pak Anton, apabila kampus dalam negeri itu ternyata punya program double degree dengan kampus luar negeri. Nah, apakah ada penyesuaian lain dengan syarat atau juga fee coverage lainnya, Pak? Baik, jadi yang dimaksud dengan program double degree itu yang saat ini kita adopsi adalah untuk yang jenjang S3. Ya, yang jenjang S2 tahun lalu memang ada, tapi dalam implementasinya ternyata mereka bilang double degree tapi tidak ada dokumen double degree-nya. Nah, itu banyak terjadi, begitu ya. Jadi akhirnya skemanya drop menjadi single degree. Jadi double degree itu syaratnya adalah dia bisa 2+2, bisa 3+1. Maksudnya 2 dalam negeri, 2 di luar negeri, atau 3 dalam negeri, 1 di luar negeri. Syaratnya universitas pengirim program S3-nya tentu saja harus A atau unggul, universitasnya harus A atau unggul, dan yang ketiga adalah harus ada MOU antara universitas pengirim dan universitas tujuan yang menyebutkan bahwa mereka sepakat untuk mengadakan program join atau double degree. Nah, biasanya yang disubmit ke kami itu hanya MOU umum, sepakat untuk mengadakan joint research, program kerjasama internasional, tapi tidak spesifik menyebutkan prodi ini akan kerjasama joint degree, double degree dengan prodi ini, dengan skema apa. Jadi otomatis gugur di sana. Nah, jadi perhatikan baik-baik untuk yang joint atau double degree, universitas pengirim, universitas dalam negeri ya, kita sebut universitas dalam negeri yang mengirimkan, itu harus punya kerjasama yang menyebutkan bahwa prodi dimaksud itu memiliki kesetaraan dengan prodi di luar negeri sehingga dapat melaksanakan program join atau double degree dan diakui gitu ya, sama-sama diakui. Itu yang paling penting dalam join atau double degree dan hanya untuk S3. Makasih. Oke, berarti hanya untuk S3 ya, tidak ada untuk S2, begitu. Kemudian ada juga Pak yang bertanya sepertinya ini, ada Mbak Feliza Naswa, baru lulus dari SMK swasta kayaknya. Apakah lulusan SMK swasta ada peluang ya untuk bisa mendapatkan atau mengajukan beasiswa ini, Pak? Baik, apabila lulus dari SMK atau SMA ya, untuk beasiswa pendidikan Indonesia itu jalurnya ada 2. 1, kalau dia punya portofolio prestasi, maka dia bisa melanjutkan dengan program beasiswa Indonesia Maju. Syaratnya mutlak harus punya prestasi. 2, ya, kalau dia punya portofolio di bidang seni, misalnya merupakan member dari sebuah teater yang sering mengadakan pertunjukan, ya, punya atau minat menjadi sutradara dan sudah ada bukti punya film dan sebagainya, portofolio di bidang seni tadi, bisa masuk ke jalur pelaku budaya S2. Dan yang terakhir adalah calon guru SMK. Jadi dia harus keterima dulu di universitas tempat studinya, menyatakan minat menjadi calon guru SMK, siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia menjadi guru SMK, ya, dibuktikan dengan surat dari dinas tertentu, dinas pendidikan kebudayaan provinsi tertentu, karena SMA SMK ini biasanya pembinanya adalah provinsi yang menyatakan siap menerima Anda sebagai calon guru SMK. Ya, itu jadi ada 3 skema. Yang 2 basisnya adalah yang 2 pertama adalah basisnya portofolio atau prestasi, yang 1 basisnya adalah surat kesediaan diterima sebagai calon guru dan kesediaan untuk mengabdi menjadi guru. Demikian. Iya, baik. Oh, oke. Masih ada lagi nih Pak, masih banyak. Kayaknya nambah terus ini pertanyaan Pak. Ya, ini saya mohon maaf, ini saya sudah running Boleh. late untuk meeting ke Oke, baik. berikutnya. Jadi kalau boleh 5 menit lagi, saya harus Boleh, off Bapak. untuk meeting berikutnya. Makasih. Oke, baik. Ya, teman-teman, karena waktunya kita juga sudah 4:30 ya. Mungkin untuk pertanyaan bisa nanti DM aja di IG Instagram Hetiva Scholarship atau di Instagram Pak Anton boleh. Nah, kita tutup dulu sesi pertanyaan kali ini karena setelah ini kita masih ada 1 sesi lagi, Bapak.
Ya, izin setelah ini kita akan melakukan serah terima sertifikat dari HSA baik. dan Ibu Hetifah untuk Pak Anton. Izin Bu Hetifah, apakah masih ada di sini? Oke, baik. Bapak Anton Rahmadi, kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Anton sudah berpartisipasi menjadi narasumber di acara webinar Tips and Trik Beasiswa Pendidikan Indonesia bersama dengan Ibu Hetifah Syaifuddin, dan kami berharap ke depan masih ada sesi-sesi lainnya ya Pak ya, atau ada misalnya ada pertanyaan masih bisa untuk lanjutkan gitu. Mungkin boleh Ya, ada sesi foto bersama lagi ya untuk sertifikat apresiasi ini ya. silahkan. Ya. Boleh. Iya. Ya. Mungkin panitia boleh dibantu untuk foto bersama. Halo Mbak Atika, ada sedikit Iya. penyampaian dari Ibu nih. Boleh, Boleh ya? silakan. Oke, boleh Halo ya, Bu Pak Anton silahkan. tadi Atika. mau kasih kita pantun terakhir, Pak Anton. Nah, untuk itu saya juga mau kasih pantun terakhir. Hati ini bertanya-tanya, bagaimana bisa lolos beasiswa BPI? Terima kasih Pak Anton dan teman-teman semua. Semoga nanti bertemu lagi. Saya balas ya, Bu. Sorry. Baik, saya balas. Panas-panas mendengarkan Zoom dari Kaltim dan sekitar. Bersama Bu Hetifah, kita sudah sosialisasi beasiswa. Sampai ketemu di lain cerita. Saya izin undur diri dari ruang maya. Terima kasih. Beri Keren semangat untuk Mas Baik, terima kasih. Anton. Semuanya, makasih. Salam buat Iya, teman-teman di terima kasih Pak Ya, Anton, terima Bu. kasih Ya. Bu Hetifah, di seru Mohon maaf sekali. Kemendikbud. ya, karena masih ada Terima jadwal yang kasih. berikutnya. It's okay. Udah Ya, banyak terima kasih sekali kok Pak. infonya yang sangat produktif. Ya, Oke, mohon Baik, terima izin kasih Mas semua. Anton. iya, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, demikian webinar pada sore hari ini. Jangan lupa bikin resume, tag IG Hetifah Scholarship karena nanti akan ada door prize total 250.000 yang akan diberikan pada resume terbaik untuk webinar siang hari ini. Gitu Terima teman-teman. kasih Atika. Iya, terima Terima kasih Bu kasih Hetifah. Ochan. Terima kasih semuanya. Terima Ya, kasih sampai semuanya. jumpa. Saya kembalikan kepada Ochan. Silakan Ochan. Oke, Mbak Atika, terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan yang nyata dan juga di virtual ya teman-teman untuk Mbak Atika, Ibu Hetifah, Pak Anton juga, dan juga teman-teman semua yang hari ini sudah excited luar biasa sekali untuk mengikuti webinar Tips and Trick Beasiswa Pendidikan Indonesia. Meskipun ya ini beasiswa tips and triknya kita baru kasih selepas BPI ditutup ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kita akan tadi kita dapat banyak sekali wejangan dari Pak Anton untuk mempersiapkan diri 3 sampai 6 bulan untuk menuju ke pembukaan BPI selanjutnya gitu. Jadi supaya teman-teman semuanya bisa lebih berpeluang lebih besar lagi untuk lolos seperti itu ya. Dan juga terima kasih banyak Ibu Hetifah, Mbak Atika dari HSA dan juga tim yang semua hari ini sudah hadir. Dan nanti aku mau ingetin lagi nih ya Mbak Atika ya. Nanti teman-teman bisa bikin resume. Jangan lupa untuk tag ke Ibu Hetifah, Pak Anton, dan juga ke Hetifah Scholarship Association biar kita bisa nilai nih ya teman-teman. Nanti 5 resume terbaik akan mendapatkan hadiah total Rp250.000 ya Mbak Tika ya. Jadi jangan lupa untuk diresum lagi hasil diskusinya hari ini untuk dipost di Instagram. Oke, terakhir dari aku Mbak Atika mengingatkan teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengisi link presensi hari ini supaya nanti bisa dikirimkan sertifikatnya ya kepada teman-teman semuanya. Dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan perbuatan selama bertatap maya. Semoga kita sehat selalu dan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Betul ya Ibu ya? Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam. Terima Selamat kasih sore. Ochan. Terima kasih banyak Ibu Ochan Hetifah. semuanya. Bye. Sampai Mbak ketemu Terima Atika. lagi. kasih semuanya. Siap-siap Sampai ya ketemu semua. lagi. Siapa tahu next batch bisa diterima. Amin. Terima kasih banyak Amin. Ibu Amin. dukungannya. Amin yang paling serius. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih Mbak Atika. See you. See you.
Hebatnya kami.